Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahun. Salatun utawi salat fi masjidi ing dalam masjid ingsun. Hadza rupane ikilah masjid Madinah. Salat di Masjid Nabawi ya, di Madinah iku khairun luwe bagus min alfi sholatin timbang saking 1000 sholat. Fima ing dalam panggonan siwahu kang sakliyane Masjid Madinah. Derajat sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat ya, dibanding masjid selainnya, kecuali ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 10 kali lipatnya lagi ya. Jadi hanya ada 3 masjid yang mempunyai pahala berlipat ganda. Yang pertama, yang paling top itu Masjidil Haram di Mekah. Itu puncaknya ya, 100.000 kali lipat. Masjid Madinah 1000 kali lipat. Masjidil Aqsa, nah ini yang ketiga, 500 kali. 3 masjid ini penting, menjadi tujuan semua umat Islam ya. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina ya. Ini masjid yang memang dijelaskan oleh Nabi pahalanya berlipat ganda. Makanya semua orang kepingin ke Mekah. Yang tertinggi Masjid Mekah. Tetapi di Madinah ada keistimewaan karena di situ terdapat makam Nabi Muhammad SAW. Makamnya Kanjeng Nabi ya, ini istimewa juga. Sebab kita semuanya ini kepingin mendapat syafaat Kanjeng Nabi ya, kita ziarah ke Madinah ini penting ya. Karena Kanjeng Nabi inilah manusia yang sangat istimewa ya. Tidak seperti yang lain. Dan beliau itu tahu, bila orang ziarah Kanjeng Nabi tahu. Makanya semua orang kepingin ziarah Madinah, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. 3 ini memang sahih hadisnya, pahalanya berlipat ganda. Riwayat Bukhari wa Muslim. Selanjutnya silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna diyar. Silaturahim utawi silaturahim, menyambung hubungan yang terputus. Wa husnul khuluqi lan baguse akhlak, baguse pekerti. Wa husnul jiwari lan baguse tetanggan. Kita ini perlu menjaga lingkungan, menjaga tetangga. Semua itu yu'amirna bakal ngerameaken opo silaturahim wa husnul khuluq ad-diyara ing pira-pira omah. Wa yazidna lan nambahi opo mengkono silaturahim fil a'mari ing dalam pira-pira umur.
silaturahim memperpanjang usia. Apakah orang bisa usianya ditambah? Ya kalau Allah kehendaki bisa. Atau mungkin yang ditambah berkahnya ya. Dengan sering silaturahim hidupnya ini berkah, manfaatnya jauh lebih tinggi. Makanya dia dianggap umurnya panjang karena manfaatnya lebih lama ya. Makanya silaturahim ini penting ya. Menyambung hubungan yang terputus ya. Hubungan saudara. Lebih penting rahim itu ya kerabat ya. Jangan ada orang yang tidak ngereken keluarga. Makanya perlu silaturahim. Sholatul jamaah itu sholat jamaah. Orang sholat jamaah apalagi subuh. Subuh ini pahalanya besar. Makanya abot. Jamaah paling berat itu isya dan subuh. Kata Rasulullah SAW, jamaah isya subuh ini paling berat untuk orang munafik. Makanya perhatikan, isya subuh ini usahakan jamaah. Ya apa caranya ya, turunnya diatur ya. Usahakan pagi ini subuh jamaah. Kalau bisa bangun sebelum subuh. Sholatul jamaah itu sholat jamaah ikut tafdulu ngungkuli apa sholat jamaah. Sholat al-fadhi ing sholat ijenan. Bisab'in kelawan pitu wa isrina lan 20 apane derajatan derajate. Nilainya, keunggulannya sholat subuh dibanding sholat jamaah ya, termasuk subuh. Jamaah dibanding tidak jamaah 27 kali lipat. Jadi jangan diremehkan ya. Di pondok salah satu penyebab berkahnya mondok itu sholat berjamaah. Jadi usahakan selama kamu di pondok menertibkan waktu jamaah ini. Terutama subuh dan isya ya. Subuh ini gak sing kudu abot sing ono sing ngeleler. Disemproti ya loh. Ya apa caranya subuh tangir ya. Kalau kamu malam segera tidur pasti bangun subuh ya. Tidak bisa bangun ini karena malamnya kurang cepat tidurnya. Segera tidur jamaah ya. Itu pahalanya luar biasa. Siapa orang jamaah subuh, dia hidup dalam perlindungan Gusti Allah. Jadi keselamatannya itu dijamin oleh Allah. Makanya jangan diremehkan ya. Jamaah isya subuh pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Jadi yang belum bisa tahajud minimal lakukan jamaah isya dan jamaah subuh. Rawal Bukhari. Selanjutnya sona'iul ma'ruf taqi masari asu'. Sona'iul ma'ruf utahi biro-biro penggawe bagus. Iku taki ngrekso apa sona'iul ma'ruf masari asu'i ing mati kang Allah. Berbuat baik itu melindungi keselamatan kita. Yang penting melindungi dari kematian yang buruk. Melindungi dari mati secara su'ul khatimah atau mati yang mengagetkan. Kan saat ini kata kasus ya kematian semakin ini dengan adanya COVID ini kan macam-macam penyakit ya
semakin menakutkan. Salah satu hal yang bisa melindungi kita di musim pandemi ini ya, kita meyakini tidak ada pertolongan selain pertolongan Gusti Allah. Alat kesehatan, alat-alat itu tidak ada yang jamin ya. Buktinya walaupun orang sudah pakai pakaian hazmat namanya, pakaian jengkoy astronot ya, APD kelas 1 juga masih terpapar. Dokter-dokter orang kaya masih terpapar. Jadi kasus COVID ini bukan main-main. Kemarin saya baru dengar kabar teman saya kena lagi. Jadi jangan kamu remehkan. Ikhtiar lahir pakai masker kemana-mana, sanitizer. Ikhtiar batin memperbanyak berbuat baik. Siapa orang berbuat baik, Allah akan lindungi dia dari kematian yang buruk. Kematian buruk ini macam-macam. Mati kendat, mati bunuh diri, mati tabrak motor ya. Pokoknya kematian yang menyedihkan ya. Termasuk yang berat niku kalau mati su'ul khatimah. Supaya kita ini ditakdirkan kalau mati husnul khatimah, maka perbanyaklah kebaikan sehari-hari ya. Jangan berat berbuat baik, walaupun itu kelihatan remeh. Bersihkan halaman, bersihkan kamar, nyingkirkan batu, duri ya. Sekecil apapun itu bermanfaat. Wasodaqatu te sodaqah khofiyan kelawan samar, sodaqah diem-diem ya. Sodaqah kepada siapapun. Hari ini hari Asyura ya. Hari ini puasa. Puasa semua. Sahur tadi malam. Kok sahur gak apa-apa, kok kuat. Kalau kuat mestinya tadi malam ini dioprak sahur. Hari ini tanggal 10 Muharram, namanya hari Asyura. Sunnah hari ini puasa ya. Jadi kalau yang mampu kamu hari ini puasa. Siapa puasa hari ini tanggal 10 Muharram ini, diampuni dosanya setahun oleh Allah. Enak ya? Penting. Makanya kamu kalau mampu, gak apa-apa hari ini, saat ini niat. Kan belum makan kamu. Puasa sunnah boleh niat pagi hari. Jadi sekarang, saat ini, sengantuk iku kan. Hari ini, saat ini, siapa yang belum makan hari ini niat puasa ya. Ini namanya puasa Asyura. Mestinya mulai kemarin ya. Kemarin tanggal 9 namanya puasa Tasu'ah. Puasa, saya puasa. Kalau bisa itu 2 hari. Tapi kalau tidak, ya hari ini. Hari ini tanggal 10 Muharram disunahkan puasa ya. Disunahkan lagi sedekah, tausiah alal iyal. Kalau orang sudah berumah tangga, hari ini sunnah menambahi belanja keluarga. Jadi hari rumah tangga, hari ini disunahkan ya. Siapa orang memperbanyak sedekah, siapa orang hari ini menambahi belanjanya istrinya, menambahi belanjanya anaknya, supaya bisa senang-senang hari ini, khasiatnya apa? Akan dimudahkan rezekinya sepanjang tahun.
Jadi bapakmu kandarono, Pak selamatan. Yo gak selamatan nang dindi, minimal selamatan di rumah lah. Sing biasa mangan tempe saiki yo sate. Sing biasa mendol munggah lah endok. Nanti juga begitu di sini anak-anak pondok nanti kasihlah makan apa. Kita beri tambahan menu. Bopo gunung pentol. Pokoknya hari ini dianjurkan orang-orang pada hari Asyura itu memperbanyak belanja, menambah belanja. Jadi hari Asyura bagi kita beda dengan Syiah. Kalau orang Syiah hari ini menangis-nangis, meratap-ratap, bahkan sampai melukai dirinya. Di Iran itu mereka sampai tubuhnya dilukai, menyesali kematian siapa? Sayyidina Husain. Kalau kita enggak, kalau kita itu sedih kematian orang, ya harusnya ya sedih atas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih sedih. Kematian Imam Husain kita sedih. Pembunuhnya biadab, sangat biadab. Bayangkan cucu Kanjeng Nabi dibunuh, kepalanya dipotong, diarak-arak kepalanya di bawah. Waduh, ini kejahatan luar biasa. Kejahatan kemanusiaan terbesar. Bagaimana cucu Nabi dipenggal kepalanya. Hari ini kepalanya ada di Kairo. Kepalanya ini di Karbala dulu, di Iran, dipenggal, terus dibawa ke sana, dibawa sampai pindah-pindah itu kepalanya itu. Sampai pernah di Palestina, dipindah lagi ke Mesir. Dan utuh. Konon kepalanya itu masih utuh dan berbau harum. Cucunya Kanjeng Nabi. Ya itu kesedihan ya. Kita sedih juga, tapi tidak boleh dengan cara melukai diri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan hari ini tuh malah senang ya, puasa selamatan. Makanya biasa orang Jawa di sini gai jenang suro, jenang suro, anjuran dalam bulan Syuro. Tetapi yang hadisnya jelas itu dua. Amalan-amalan Asyura ini banyak. Itu semua amal baik. Tetapi tidak tertentu dengan Asyura. Seperti menyantuni anak yatim. Itu bagus, tapi jangan nunggu Syura saja ya. Biasanya orang bulan Syura ini mengadakan santunan anak yatim. Tadi malam saya diundang pengajian di Sumawe, menyantuni anak yatim. Itu bagus. Tetapi anak yatim hendaknya disantuni tidak menunggu Syuro. Sebab menyantuni anak yatim ini kewajiban setiap saat. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi jaminan siapa menyantuni anak yatim diberi surga yang VIP. Kanjeng Nabi ini memberi spesial. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim jejer seperti ini di surga. Jadi spesial ya. Kalau masuk surga banyak amalannya. Jihad masuk surga, haji masuk surga, masuk surga, masuk surga. Tetapi masuk surga yang jejer sama Kanjeng Nabi, ini kan VIP ini. Jejer Kanjeng Nabi ini spesial ya. Kita ini jejer presiden nulis enak ya. Full fasilitas. Dalan kalau macete. Apalagi jejer Kanjeng Nabi. Loh, orang yang diberi tempat spesial oleh Kanjeng Nabi itu orang yang nanggung anak yatim. Makanya tidak harus nunggu bulan Syuro. Siapapun, kapanpun yang mengetahui ada anak yatim, termasuk anak kurang mampu, dia harus berbuat ya.
Jangan santunan cuma setahun sekali, Rek. Anak yatim ini perlu pendidikan, perlu sekolah. Makanya saya selalu membuka pintu pesantren ini untuk anak-anak yang miskin, anak yatim itu. Di malam juga saya umumkan bahwa pesantren kita, pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang ini siap menerima anak yatim, anak kurang mampu. Sebab itu memang perintahnya Gusti Allah ya. Siapa orang menyia-nyiakan anak yatim itu diancam oleh Allah. Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi adu'ul yatim. Orang-orang yang menganiaya anak yatim ya, ini ancamannya berat ya. Termasuk yukadzibu biddin, pendusta agama. Makanya soal santunan anak yatim itu momen Syuro bagus, tetapi sesungguhnya tidak terkait bulan Syuro. Dimanapun, kapanpun ada anak yatim, anak kurang mampu, ini kewajiban orang-orang yang mampu ya. Makanya pesantren kita ini punya lazis, kita selalu siap menolong, membantu orang-orang yang kurang mampu. Dan ini kewajiban kita semua ya. Kalau mandi hari Asyura, konon ada riwayat mandi Asyura ini menyebabkan sehat ya. Makanya wari kuno atuso ya, mandi, minum air putih, mesti ini mampengi ya. Hari Syura ini mandi ini sunnah. Mandi, minum air putih. Ada riwayat katanya hari ini malam Syura tadi malam semua air di dunia ini mendapat limpahan air Zam-Zam katanya. Ya walaupun ini tidak ada hadisnya, tetapi ini diyakini oleh sebagian orang ya. Amalan baik tidak masalah. Orang hari Asyura ini menganjurkan mengunjungi anak sakit, mengunjungi orang sakit. Ya Syura tidak Syura itu sunnah. Mandi, menyantuni anak yatim, mengelus anak yatim. Anak yatim disayang, dielus ya. Karena dia ini kan butuh orang tua. Semua orang ini kan bangga kalau punya ayah. Dan semua ayah pasti sayang kalau punya anak. Makanya orang-orang yang yatim ini harus ya, ada yang peduli, supaya tidak ada orang yang merasa hidup sendiri ya. Tapi yatim ini ada padesir ya. Wis tuwek kayak Farilang ini kayak yatim. Yatim itu sampai balik ya. Ya saya yo yatim kan duwe bapak. Tapi tidak, yatim yang dimaksud itu anak-anak yang belum mampu, belum bisa mandiri ya. Yatim itu ditinggal bapak. Kalau di Indonesia ini kan dipadakno, ditinggal ibu ya yatim. Sebetulnya enggak. Ditinggal bapak yang disebut yatim itu. Jadi yatim, kalau di Indonesia ada istilahnya yatim piatu. Nah, mungkin yang ditinggal ibu itu namanya piatu. Kalau ditinggal bapak itu yatim. Anak yatim yang kecil, yang belum balik ya. Ya kalau udah gede seperti saya ini, nggak punya bapak ya bukan yatim. Enak lah, disantuni terus. Jadi yatim ini anak yang masih kecil. Artinya anak-anak yang butuh perhatian, kasih sayang orang tua, supaya tidak ada anak merasa sendiri ya. Makanya Islam mewajibkan ya, bukan hanya menganjurkan, mewajibkan dan mengecam keras orang-orang yang tidak peduli anak yatim. Tapi bukan hanya bulan Syuro. Kenapa kita ini Syuro nyantuni yatim? Mari ngono orang. Nah mereka makan ini kan juga dino Syuro tok. Mereka kan makan sepanjang tahun ya. Makanya menyantuninya ini ya continue ya. Kita pesantren kita termasuk siap menerima anak-anak yatim. Menyantuni anak yatim pahalanya besar. Dan Allah mengecam orang-orang yang tidak peduli ya.
kamu yang tidak peduli pada anak yatim itu dosa. Harus ya, kewajiban. Sedekah kapanpun juga bagus. Tapi hari ini Asyura nilainya plus ya. Siapa orang hari ini sedekah pada anak-anaknya, belonjonya ditambahi, insya Allah rezekinya sepanjang tahun ini akan lancar. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab, ada seorang ulama namanya ya, Sufyan bin Uyainah. Dia mengatakan saya sudah membuktikan laqad jarrabtu hadza khamsina sanah. Selama 50 tahun saya praktek setiap suro saya nambahi belanja istri saya, belanja anak-anak saya. Selama 50 tahun berdasarkan pengalaman, kata beliau, ternyata terbukti benar. Fama wajadtu illa khairan. Saya sudah membuktikan selama 50 tahun, kata beliau, setiap suro ini selamatan. Setiap suro ini nambahi belonjo anak istri. Dan terbukti betul 50 tahun itu rezekinya lancar. Saya juga percaya. Makanya saya sendiri juga kalau Asyura ini ya bojo tambahi duit, anak-anak keidilin uang jajan, ya mangan ditambahi enak. Nanti balik Tul Malik kan Tul Malik bagian dapur ya Pak. Hah? Nanti bagian dapur. Dapur yang makan sing enak. Hari ini kita selamatan ayam atau pentol atau apalah. Pokoknya hari ini berikan kelonggaran ya. Makanan yang lebih, belanja yang lebih. Siapa orang hari ini tanggal 10 Muharram Asyura ini menambahi belanja keluarganya, maka rezekinya setahun ke depan akan semakin lancar. Ini ulama sudah buktikan ya. Ada yang buktikan 40 tahun, 50 tahun. Jadi ini empiris ya. Sudah dibuktikan oleh banyak orang. Siapa hari ini 10 Muharram ini nambahi belanja, nambahi uang jajan pada keluarga dan anak-anaknya, maka pada hari ini dan setahun ke depan rezekinya akan ditambah oleh Gusti Allah. Nanti bapakmu kalau ngirim, Pak, hari Asyura, oh boleh tambah jajan. Tapi ojo dikeng luyur. Pokoknya hari ini yang berpunya rezeki sedekah. Makanya di Jawa ada tradisi jenang suro. Itu dalam kitab Nihayatuz Zain ya, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan tradisi itu memang ada. Sejak kapan? Sejak Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Jadi konon tanggal 10 Asyura ini tanggal Nabi Nuh selamat dari banjir Taupan, karena Nabi Nuh naik perahu. Nah, tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura ini Nabi Nuh mendarat. Begitu mendarat air surut, Nabi Nuh mengumpulkan semua makanan yang ada. Di perahu itu ada yang punya apa? Ada yang punya beras, gegem, jagung, kacang, apa mana itu jenenge, kacang hijau, gandum. Semua biji-bijian waktu itu dikumpulkan dibuat masak pada tanggal Asyura ini. Makanya hari ini mulai di Arab, di Jawa ada tradisi itu. Jadi tradisi untuk selamatan. Bahkan kalau di Arab ada satu jenang ya, bubur yang terdiri dari 7 macam biji-bijian. Ini sebagai syukur Nabi Nuh dulu selamat pada tanggal 10 ini. Jadi tanggal 10 ini hari penting Rek. Orang Yahudi juga puasa. Orang Yahudi itu tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, hari Asyura ini orang Yahudi puasa. Karena apa? Mereka memperingati hari selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa lari membelah lautan
itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi puasa. Waktu Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi masuk Medina, dia melihat orang Yahudi puasa. Nabi bertanya, kenapa kamu puasa? Saya puasa karena syukur hari keselamatan Nabi Musa, di mana pada tanggal 10 Muharram ini Allah dulu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahakun, saya juga lebih berhak untuk puasa. Nabi mengatakan supaya tidak persis sama dengan Yahudi, ditambah 1 hari tanggal 9. Makanya ada nama puasa Tasu'a dan Asyura. Orang Yahudi hanya puasa Asyura. Kita dianjurkan Tasu'a dan Asyura. Pahalanya melebur dosa 1 tahun. Lah kalau nggak punya dosa, kalau nggak punya dosa ditambahi pahalanya 1 tahun. Dosa mana yang diampuni? Dosa cili-cili. Dosane wasno arek wedok, jahil-jahil, apalah yang dosa kecil lah. Dosa sing gede-gede yo hitungane dhewe. Ono wong mari nganu mari terus poso. Ya gak iso, ini cili-cili ya. Diskon untuk dosa kecil-kecil 1 tahun ya. Makanya hari ini, saat ini kamu yang belum makan pagi, kalau kamu kuat niat ono, saiki poso. Niat ingsun poso Asyura ya. Niati saiki. Diningku dhuwur gak kuat, mokel gak apa-apa, anjir gak sahur umpama. Tapi lek kuat, insya Allah kuat. Saya kemarin sehari di Surabaya ya puasa ya kuat. Walaupun pergi puasa ya kuat. Lek diniati kuat, lek poso masuk angel lah. Kita ini puasa mulai Kamis, Jumat, Sabtu hari ini. Ini sunnah. Kalau kuat besok puasa lagi. Minggu, Senin, Selasa. Seminggu lek kuat. Kalau enggak minimal hari ini ya, pumpung hari ini eling. Pumpung eling. Bisa ngantuk iku kadang. Haji ngantuk. Pumpung eling hari ini, siapa yang belum makan, niatkan puasa hari ini, puasa Asyura. Muga-muga diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Sing gak iso poso ya sedekah. Walaupun kecil ya sedekah. Sedekah bulan Asyura ini hebatnya. Ada satu keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin, Asyura pernah ada orang miskin pada hari ini puasa. Dia tidak ada yang dimakan. Akhirnya dia itu ke pasar cari kerjaan gak ada. Ada orang kaya Muslim sedang ngitung duit. Dia minta sedekah 1 aja, 10.000, 1 dirham. Tidak dikasih. Sedih akhirnya dia ini. Padahal dia sudah mengatakan ini hari Asyura, saya puasa, saya doakan kamu hari ini, berilah saya 1 sedekah 1 dirham. Dia nggak ngereken. Akhirnya orang ini sedih, nangis, sedih, nggak ada yang dimakan. Ketemu orang Yahudi, tetangganya yang orang kaya itu. Ditanya sama orang Yahudi, kamu tadi minta apa ke situ? Saya minta uang. Untuk apa? Untuk buka puasa. Kenapa? Karena saya puasa, ini hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh, menyelamatkan Nabi Yunus, menyelamatkan Nabi Musa. Ini hari Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Pokoknya ini hari spesial. Siapa orang beribadah hari ini pahalanya besar. Orang Yahudi itu percaya. Oh ya sudah, saya percaya. Nih kamu saya kasih 10 dirham, 10 kali lipat. Tadi dia ngemis pada orang Islam itu 1 nggak dikasih, saya kasih 10. Orang Yahudi ini sudah, dia seneng, pulang selamatan, makan. Apa yang terjadi di waktu malam hari? Orang yang pelit tadi ini ngimpi hari kiamat sudah tiba. Waduh, gempar, hancur semua. Dia kehausan, panas, lari-lari. Terus ada istana besar, istana putih,
marmer, mutiara. Wah, pokoknya indah sekali. Dia ini berusaha minta ngemis, tanya minta tolong, minta air. Dari dalam ada suara, tidak ada air. Ini rumah milikmu, tapi karena kamu tadi tidak memberi orang miskin pada hari Asyura, rumah ini sekarang milik orang Yahudi tetanggamu itu. Kaget dia. Loh, waduh iya tadi akhirnya dia bangun nangis. Cari orang Yahudi yang sodako tadi. Dibilang, kamu kemarin sodako, iya. Saya beli pahalanya ya, 1 juta. Pahalanya kamu tak beli. Enggak, saya enggak jual pahala, kata Yahudi. Saya enggak mau jual istana. Kaget deh. Loh, kamu kok tahu? Iya, saya tadi malam ngimpi yang sama. Ternyata tadi malam yang Yahudi itu sama Gusti Allah diimani juga, kamu dapat istana ini karena kamu sodako pada orang miskin. Langsung dia masuk Islam. Langsung medit iki mang pelunga-pelungu. Makanya coba medit ya. Medit ini harus dihilangkan ya. Pelit, jangan jadi orang pelit ya. Lek gak iso loman duit ya loman opo sing iso loman kon. Ilmu ya loman ilmu. Loman tenaga ya. Jangan jadi pelit ya. Muga-muga hari ini hari Asyura semuanya ditambahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ke depan rezekinya lancar. Dan jika muga-muga kabeh sehat. Kita semua ini ya tidak ada yang tahu. Hari ini semua orang masih di bawah ancaman Covid ini. Kita ya hati-hati dan mohon pada Allah muga-muga sedaya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.